Halo semua, kembali lagi di channel Naik Level. Pada video kali ini saya akan membahas kembali saham Japfa atau Japfa Confit Indonesia, di mana saya sudah pernah membuat video ini terakhir tanggal 22 Januari 2024 dan per hari ini tanggal 5 Agustus 2024 saya akan update. Harganya per hari ini sudah 1565, ini sudah naik cukup signifikan dari awal Januari saya buat videonya, masih di kisaran 1000-an teman-teman ya. Dan kita akan update di video kali ini, itu ada kinerja harga sahamnya, kita akan update fundamentalnya, seasonality, fundamentologi, dan teknikalnya. Oke, secara kinerja harga saham sejak IPO ini masih sama ya. IPO price-nya 7.200, stock split 1/5 sehingga jadi 1440, dan harga saat ini sudah di atas harga IPO-nya. Karena di video saya sebelumnya itu masih di bawah harga IPO-nya ya. Jadi harga sudah naik. Kalau kita lihat kinerja harga sahamnya 10 tahun terakhir ini masih naik ya, 5 tahun negatif sama 3 tahun. Setahun terakhir ini masih positif dan 1 minggu ini saja memang turun ya. Tahun 2024 ini sendiri sudah naik 32,63%. Harga tertingginya pernah di 1.750, terendahnya di 1.055, dan harga saat ini itu sedang mendekati harga tertingginya setahun terakhir. Kemudian ini detailnya teman-teman ya, kalau misalnya pengen tahu di websitenya, pengen tahu lebih detail ini perusahaan apa, ini dia bidang usahanya di animal feed ya. Dan ini kira-kira sekilas ya bisnis modelnya. Bisnis modelnya ini dia ada peternakan, ada aquaculture, ada beef juga sapi ya. Jadi ini ayam yang dari hulur ke hilir, dari pakannya, pakan ayam, pakan ikan, pakan sapi, kemudian pembibitan. Kemudian ada peternakannya teman-teman ya, kemudian dia diproses ya, diolah menjadi daging, kemudian ada diolah juga menjadi produk konsumen yang siap makan. Dan kalau kita lihat ya di laporan keuangan terakhir kuartal 2 semester 1 2024, kita lihat pendapatannya ini berdasarkan paling banyak masih di peternakan komersial ya, 11,6 triliun naik. Pakan ternaknya juga naik 7,4 triliun. Pengolahan hasil peternakan dan produk konsumennya ini juga naik ya, 4,1 triliun. Budidaya perairan tadi yang ikan itu ya masih ada 2,2 triliun, ini naik. Pembibitan unggas dan perdagangan juga ya, dan ini sebagian besar memang penjualannya lokal teman-teman ya. Dan karena tadi kita lihat bisnis modelnya yang paling besar ada di peternakan, terutama peternakan ayam, jadi harga jagung ini sangat memberi pengaruh terhadap kinerja perusahaan teman-teman ya. Kan kalau kita lihat ya, harga jagung ini sempat naik ya, cukup tinggi ya, di tahun 2021, 2022, 2023 dan 2024 ini sudah mulai turun kembali normal ya, sebelum era perang ya. Kemudian ada faktor kedua yaitu harga ayam ya di Indonesia ya. Kemudian kita cek ya kinerja perusahaan secara jangka panjangnya. Ini kalau kita lihat kinerjanya sangat bagus karena naik terus pendapatannya setiap tahun. Berarti kebutuhan akan daging ayam, kemudian ikan dan sapi itu memang di Indonesia naik terus ya teman-teman ya. Dan yang menarik di sini tadi kita lihat harga jagung itu kan naik ya 2021, 22, 23, dan ini kita lihat labanya turun meskipun pendapatannya naik. Dan di tahun 2024 ini tadi kita lihat harga jagung sudah mulai kembali normal di sebelum tahun 2000 ini, dan labanya pun langsung melonjak ya. Ini annualized 6,3 triliun ya. Jadi nanti dijelaskan kenapa kok bisa naiknya signifikan ya. Nah, kita lihat ya struktur pendapatan. Struktur pendapatannya ini ternyata secara persentase laba kotor ini bukan yang paling tinggi, karena paling tinggi adalah 2018. Laba usaha juga bukan yang paling tinggi. Yang paling tinggi 2018, dan laba bersih juga bukan yang paling tinggi. Yang paling tinggi 2018. Ya, kita lihat 2018. Nah, harga jagung di sini teman-teman ya. Nah, ini kalau misalnya bisa turun ke 2018 ya mungkin bisa naik. Nah, kenapa kok 2018 tinggi tapi labanya kok cuma 2,2 triliun? Karena waktu itu omsetnya baru 34 triliun dan ini sudah naik hampir 2 kali lipat. Tapi labanya ini naiknya cukup signifikan ya. Hampir 3 kali lipat ya. Jadi itu ya, karena omsetnya tambah besar teman-teman ya.
Ya, kita lihat pendapatannya masih naik lagi di 6 bulan pertama di 2024 ini naik 14,5% dan beban pokok penjualannya ini naiknya cuma setengahnya atau 7,2% ya teman-teman. Jadi ini yang menyebabkan laba kotornya bisa melonjak signifikan, dan karena beban usahanya ini stagnan ya, jadi laba usahanya naik sangat signifikan 295,9%. Dan laba bersihnya otomatis akan naik signifikan. Kenapa? Karena di tahun sebelumnya laba usaha dipotong ada beban lain-lain, di beban lain-lainnya juga ikut turun. Kemungkinan besar ini hutang ya, bunga, beban keuangan, di mana beban keuangannya tambah kecil, hutangnya dikurangi. Jadi ini pengurangnya jadi besar di tahun lalu, jadi labanya cuma 112 miliar dan sekarang labanya 1,6 triliun atau naik 1314,9%. Nah, valuasinya seperti apa? Kalau kita lihat ya, untuk valuasi saat ini ada di 1,25 PBV, dan dengan kondisi kinerja yang naik signifikan ini ternyata PBV-nya masih di bawah rata-rata ya. Di bawah rata-ratanya itu 1,54, dan untuk PER-nya ini juga sama, ini gapnya semakin besar. Kenapa? Karena rata-ratanya di 11,9. Karena kinerjanya di 2024 ini sangat signifikan ya, saat ini ada di 6,2 teman-teman, dan waktu rilis laporan keuangan dia sempat ada di 5,7 PER-nya ya, tapi ini sudah mulai naik harganya, jadi sekarang ada di 6,2. Untuk earning yield pun ini adalah untuk pertama kalinya JEPFA memberikan earning yield dengan valuasi yang murah, yaitu di atas 15%. Ya, sekarang ada di 16,2% ya untuk pertama kalinya, di mana rata-ratanya cuma 9,4%. Jadi memang ini harga sahamnya belum mengikuti kinerja perusahaannya teman-teman ya. Dan secara harga wajarnya ini sudah naik, tahun ini sudah naik sekitar 38% tadi, tapi masih di bawah harga wajarnya, yaitu 1.681 sampai 2.522 ya. Atau harga saat ini masih terdiskon 7 sampai 38% dari harga wajarnya. Dan 17 analis ini merating JEPFA, 13-nya buy, 3 hold, sell cuma 1 ya. Dengan harga rata-rata analisnya itu ada di 1.763, masih masuk ke range harga wajarnya, dan harga tertingginya juga masih masuk range harga wajarnya 2.200 ya. Untuk dividen ini sebetulnya rutin ya bagi dividen, tapi untuk tahun 2024 ini tidak membagikan dividen ya. Karena memang kalau saya baca sedang akan melakukan ekspansi untuk di bidang hulunya ya teman-teman ya. Jadi tidak membagikan dividen, memiliki alasan. Dan kalau kita lihat estimasi misalnya tahun depan 2025 membagikan dividen mungkin baginya hanya 50 ya, 50 atau 3,1%. Kita lihat ya, kalau kita lihat 2024 ini IPS-nya IPS tertinggi, tapi biasanya 3 tahun terakhir selalu ada satu kuartal dia negatif. Jadi ini memang belum mencerminkan sepenuhnya teman-teman ya, karena baru annualize. Tapi kalau kuartal 3 sudah bagus dan kuartal 4 bagus, saya yakin pastinya akan naik ya, pasti respon pasar akan positif. Ini kenapa belum merespon? Mungkin karena biasanya di Q3 dan Q4 ada negatif nih. Ya, jadi ini penentuannya nanti teman-teman ya. Untuk kesehatan finansial kita lihat ya, quick ratio-nya ini memang di bawah 1 ya, rada mepet, jadi wajar kalau dia tidak membagikan dividen karena rasionya cukup oke. Di atas 1, debt to equity ratio-nya kita lihat ya berkurang terus karena ekuitas meningkat dan jumlah utangnya juga berkurang. Jangka panjang ini sebenarnya naik terus ya sejak 2016, tapi ini sudah mulai turun ya. Untuk seasonality ini sebenarnya kurang menarik karena tidak begitu match ya. Berpotensi naik di atas 70% hanya di bulan Juni. Namun kalau kita lihat ya, justru kenaikan tertinggi di tahun 2024 ada di bulan Mei, di mana seasonality-nya merah, dan di bulan Agustus Juli ya, di mana ini juga seasonality-nya merah. Nah, untuk struktur sahamnya teman-teman ya, kita lihat ini belum berubah dari video saya yang sebelumnya ya, masih dipegang JEPFA Limited 55,43%, ada masyarakatnya 43,26, ini juga masih belum berubah. Nah, peran investor asing di saham ini kalau kita lihat ini cukup menarik ya. Sejak bulan April sampai hari ini itu investor asing sedang memborong saham ini. Ya, dengan untuk April ini dia korelasinya cukup tinggi meskipun borongnya sedikit. Ya, Mei cukup besar ya, berperan menggerakkan harga. Juni tidak terlalu, Juli tidak terlalu, dan Agustus ini
Ini cukup menarik ya, bulan Agustus ini dia justru membeli secara pasif, dalam arti dia cuma ngantri di bid ya. Dia nggak hajar kanan teman-teman ya, dia tunggu aja pasif di bid. Jadi dia nggak menggerakkan harga naik lagi ya. Nah, kalau kita cek kepemilikan retailnya dari Juni ke Juni, karena yang Juli belum, nanti mungkin kisaran tanggal 10. Untuk holdernya ini naik, turun ya, dari 43 atau 44.000 turun jadi 33,433 atau turun 10.500 orang. Jumlah lembar sahamnya pun turun 216 juta lembar saham, dan yang menarik di sini average-nya justru malah naik. Ya, jadi kalau average-nya naik, ini keluar, berarti yang keluar itu adalah yang di bawah rata-rata. Jadi kalau kita lihat per Juni ada 43.000 orang, itu per orangnya 40,9 juta. Nah, yang keluar yang jual itu adalah yang kepemilikannya di bawah 40,9 juta. Misalnya cuma punya 20 juta, beli 10 juta, 5 juta. Itu mereka yang exit ya. Justru yang di atas 40 juta masih hold. Ya. Masih kuat nahan ya floating profitnya. Kemudian kita cek untuk perpindahan struktur sahamnya setahun terakhir ya. Kalau kita lihat dari pergerakan ini mulai naik ya sejak April ya. Sejak April ini mulai naik teman-teman ya, mulai naik. Investor asing juga mulai masuk tadi, kita lihat di datanya. Ya, secara bandar detektor dia akumulasi, secara broker summary dia akumulasi juga. Nah, kita cek lebih detail di sini siapa yang akumulasi. Nah, perpindahan sahamnya ini teman-teman ini cukup menarik. Ya. Buat teman-teman yang belum tahu, ini adalah struktur saham ya. Struktur saham, kepemilikan saham yang lebih detail dibandingkan tadi cuman pengendali dan masyarakat. Ini adalah kepemilikan yang dipegang oleh masyarakat. Kalau kita lihat bulan Juli 2023, Lokal ID itu masih menjadi top 3 ya. Ini Foreign CP. Foreign CP kan pengendali. Di Java ada Foreign IB. Kemudian ada Lokal ID atau investor retail lokal. Di tahun 2024 turun, berubah ya. Dan cukup menarik ya peralihannya dari Lokal ID ke reksadana asing. Kita lihat reksadana asing sudah mulai mengumpulkan setahun terakhir ini, tapi harga baru naik bulan April. Kenapa? Karena bulan April investor retail lokal baru lepas barangnya. Nah, kita lihat teman-teman ya, di bulan Juni ke Juli ini ya, Lokal ID atau investor retail lokal juga masih membuang barangnya. Ya, paling besar ini buang barangnya, dan yang membeli itu paling besar adalah reksadana asing masih getol membeli, plus reksadana lokal juga masih membeli. Ya, jadi ini sedang terindikasi memang sedang ada terjadi akumulasi ya. Nah, kita lihat teman-teman ya, untuk secara bendarmologi di month to date atau di bulan Agustus ini, karena baru 3 hari kerja, ini masih terindikasi ada akumulasi kecil ya teman-teman ya. Harganya tadi kalau kita lihat investor asing masih membeli, tapi dia sifatnya pasif ya. Jadi tidak mengangkat harganya, tapi dia diam aja nampung ya. Jadi dia justru kalau beli di harga malah harganya turun ya, berarti dia sifatnya nampung. Jadi ini sedang akumulasi pasif ya teman-teman ya. Kemudian kalau kita cek di pola teknikal di video saya yang sebelumnya, waktu itu harganya masih 1095, waktu saya prediksi turun ke 1000, kemudian naik ke 1350. Ya. Dan ini di sini waktu itu saya memprediksi ini tidak turun sampai 1000 teman-teman ya. Hanya sekitaran di 1000 lebih sedikit lah ya, 1100, 1050 ya. Kemudian dia mulai naik ke sini teman-teman ya, dan prediksinya dia akan tetap naik. Jadi mungkin akan turun lagi dulu ke sini. Karena tadi investor asing pasif ya, dia sedang tidak menggerakkan harga di bulan Agustus ini. Jadi kemungkinan harganya akan turun. Investor retail lokal pastinya panik dan jual ya, karena sudah sempat di 1700, takutnya turun lagi ke sini ya. Tapi karena kalau secara data sedang akumulasi, mestinya dia akan naik lagi ya. Mungkin bisa naik ke 1800, dan kalau kita lihat juga likuiditasnya naik ya. Yang sebelumnya 12,4 M sekarang jadi 40 M per hari. Nah, buat teman-teman yang sudah memiliki data perpindahan struktur saham ya, teman-teman bisa cek ya, per 1 Mei atau April itu Lokal ID bertepatan melepas barangnya ya. Ini saya akan info sebentar teman-teman ya. Saya akan out sebentar dengan menggunakan data ini. Nah, ini datanya teman-teman ya. Ini Java
karena kalau live nggak bisa di PPTX ya teman-teman ya. Ini teman-teman ya, kita lihat ya dari sejak Desember lah ya, Desember ke Januari. Kita lihat lokal ID masih beli barang ya, foreign MF juga masih beli barang ya. Kemudian Januari ke Februari, nah lokal ID masih beli barang, foreign MF beli sedikit ya. Kemudian kita cek Februari ke Maret. Nah, lokal ID masih beli, foreign MF malah jualan nih teman-teman ya, malah jualan. Dan kita lihat ya di bulan April. Nah, lokal ID untuk pertama kalinya buang barang merah ya. Jadi ini sebenarnya per tanggal 1 Mei, awal Mei ini adalah saatnya yang tepat untuk membeli. Dan kita lihat di sini juga reksadana asing beli dan plus reksadana lokal beli plus lokal insurance beli. Ya, jadi kalau teman-teman per tanggal 1 Mei ya, berdasarkan data ini 1 Mei ini ada di sini kira-kira. Nah, yang merah ini teman-teman beli di sini dan sejak itu lokal ID lepas barang terus sampai sekarang teman-teman sudah floating profit kira-kira mungkin 30%-an teman-teman ya. Itu buat teman-teman yang sudah memiliki data perpindahan struktur saham ya. Oke, selama reksadana asing masih membeli, sekarang pertanyaan kalau sudah pegang kan kapan taking profitnya ya. Selama lokal ID masih menjual dan reksadana asing masih membeli, ditahan terus aja ya. Buat teman-teman yang pengen punya data seperti tadi bisa cek di deskripsi ya. Oke, sekarang kita akan masuk ke risamnya. Kinerja jangka panjangnya naik, kinerja jangka pendeknya juga masih naik ya. Valuasi murah, tidak rutin bagi dividen. Dengan forecastnya 3,1%, berpotensi naik di atas 60% itu bulan Juni. Bandarmologi Juli ke Juli ada akumulasi 1-5 Agustus ini masih terindikasi akumulasi ya. Dan technical ini sedang uptrend. Dan terakhir teman-teman ya, disclaimer, jadi analisa yang saya bagikan di YouTube ini adalah analisa saya pribadi yang tentu saja juga bisa salah ya. Ini bukan ajakan jual atau beli saham JIPFA. Silakan teman-teman tetap wajib melakukan analisa sendiri secara pribadi. Oke, kita akan ketemu lagi di video yang berikutnya.